Kadang-kadang kita pun kasih ini bermasalah, tapi kita menarasikan dia dalam kalimat-kalimat yang seni juga. Kekar mana kok? Saya beberapa tahun yang lalu berkhotbah, masih terbawa sampai hari ini. Ketika saya tidak protes itu apa, tapi saya melihat dia puro di dalamnya. Kami yang saya umur 45 nih, yang umur 45 ke atas tahu kami Pulagu dulu itu gereja tua. Masihkah kau ingat waktu di desa? Itu waktu ibadah pemuda, baku antar baku lihat nih, terakhir jadi sudah begitu. Itu beda dari anak-anak sekarang dong Pulagu. Dari segi roh, saya tidak perlu itu dong urusan itu lagu dong. Tapi kira-kira begini. Kamu berbohong. Apa? Ulang-ulang. Kamu berbohong. Lihat, orang tipu juga percaya. Kamu lukai. Lihat itu. Coba kau pikir di mana ada apa? Memang tidak ada. Kamu saya mau begitu, tidak ada itu. Dia pun kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Orang dengan orang lain maksud setia. Kayak apa kok? Baru dia bikin status, kutunggu jandamu. Hari Shalom itu kurang kuat sedikit. Shalom lebih kuat sedikit. Shalom. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Tapi sadar saudara-saudara bahwa Timotius itu masih terlalu muda. Bukan saja muda biasa-biasa, ini muda air-air. Bukan saja air biasa, ini air tergenang. Rupa-rupanya dulu dari saudara-saudara, orang tua itu anggap remeh anak-anak muda. Sekarang juga kok. Orang-orang tua pikir kalau anak-anak muda itu hanya suka yang pesta-pesta, yang senang-senang. Anak muda itu emosional, anak muda itu belum mapan, anak muda itu tidak bertanggung jawab. Dari dulu orang pikir begitu. Jadi kalau hari ini masih ada anak muda dipikir begitu oleh orang tua, ya memang dari dulu sudah begitu juga. Apalagi saudara-saudara, waktu pergi ke sana ada dua persoalan serius yang ada dalam konteks di situ. Pertama, dia akan berhadapan dengan pengajaran sesat yang sangat luar biasa di sana. Pengajaran sesat. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa diri pintar dan bijaksana di sana. Anak muda akan pergi ke tempat di mana pengajaran sesat begitu kuat, ditambah dengan orang-orang yang rasa diri pintar dan bijaksana. Ini sebuah tantangan serius bagi anak muda ini. Lalu Paulus nasihat dia, Timotius, kalau engkau pergi ke sana, ada dua persoalan itu. Nanti orang meragukan engkau karena engkau muda. Tidak usah ragu. Hanya satu. Jadilah teladan. Sama-sama. 1, 2, 3. Jadilah. Itu cukup. Pak Pendeta, seberapa pentingnya keteladanan? Penting sekali. Kenapa? Kalau Anda dikenal sebuah dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidupmu. Harus. Kalau saudara dikenal sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidupmu. Begitu. Supaya kalau anak muda, memang kalau anak muda di dalam Tuhan itu lain. Kira-kira begitu. Saudara, lalu Paulus kasih tahu dia keteladanan itu, dan keteladanan ini berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Sekaligus hari ini kita ukur kita ada di tingkat mana, dan apakah kehadiran kita sungguh akan mengubahkan atau tidak. Amin. Baik, kita mulai sekarang. Ini bahan kita. 1. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Jadi teladan dalam perkataan dari orang-orang percaya, perkataan dari orang-orang Kristen itu, dari orang-orang muda itu mesti keluar dengan terukur sekali, melewati proses pikir yang baik, melewati proses beriman yang baik, baru omong. Kalau tidak tahu apa-apa, jangan omong tahu-tahu. Di sini juga ada, di Kuan Fau ada kok tidak? Yang tidak tahu apa-apa mau omong ke tahu-tahu ada. Dia laki-laki kok perempuan. Perempuan. Kamu mulai sudah. Ya, saudara-saudara, Tuhan Allah menciptakan manusia ini ada 2 mata, berapa telinga? Berapa mulut?
Dia punya maksud ada banyak. Salah satunya supaya apa? Lihat 2 kali, dengar 2 kali, baru omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, mah dia mulut 7. Di Kuan Fau ada, dia faham apa? Aduh, itu jauh omong, itu bisa jadi masalah itu. Jadi tahu dulu beromong. Kalau tidak tahu, tidak usah. Interpretasi itu hanya bisa dibangun di atas data yang kita tahu. Saya bicara di mana-mana, saudara. Interpretasi itu kira-kira begini. Ada satu perempuan dewasa, laki-laki dewasa. Dorang 2 bukan suami istri. Dong masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Saudara duduk begini, terus saya datang, saya tanya, siapa di itu kamar? Saudara bilang, Pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, dorang 2 ada buat apa di situ? Biasanya yang tidak bertanggung jawab itu dia selalu begini, tahu sendirian. Tahu sendiri apa? Kok saya tidak tahu? Suruh saya tahu barang yang saya tidak tahu nih. Kalau tidak tahu, tidak usah. Harusnya kalau saya tanya, Don 2 ada buat apa di situ? Minta maaf pendeta, saya tidak tahu. Tapi kalau bilang tahu sendiri Pak, itu positif kok negatif? Makanya kalau mau tambah-tambah yang positif, Don 2 ada buat apa di situ? Minta maaf Bapak, saya tidak tahu. Kemungkinan besar Don 2 ada berdoa Bapak. Kok saudara tidak yakin orang berdoa kok? Berdoa. Saudara ini parah betul ya. Omong itu mesti terukur, tahu baru omong. Amin kok. Karena itu refleksinya ringan. Kalau saudara ingin mengubah ini dunia, hadir untuk mengubahkan. Pertama, saudara kasih tahu pada dirimu, kasih tahu pada teman-temanmu. Ingat, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Tidak boleh. Tidak boleh. Di sini ada yang tukang tipu. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna hitam. Oke, boleh jawab. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tapi untuk kebaikan tipu boleh? Apa? Ulang-ulang. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, terus dia bilang, saya sakit Bapak. Ini tipu ini. Terus ketemu dia pu istri, kita tanya, Mama, bilang Bapak ada sakit? Karena Mama tidak tahu, Mama bilang, tidak. Terus kita ketemu Bapak, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma. Jawab tua bilang begini, sebenarnya saya Mama. Tipu itu akan melahirkan tipu baru. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama. Di sini pun bapa nama begitu. Ada kok tidak? Oh, nah mantap. Pak Pendeta, kami di Kuan Fau ini kami tidak apa. Kami hanya suka pakai 2 kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Bapak, ya, sebenarnya sepi Bapak. Tapi kalau setapi itu dia tidak pilih. Bapak, kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya saya terima. Setapi itu. Bapak. Jadi sebentar pulang kalau ketemu orang yang sebenarnya ikut KPI tapi dia tidak datang. Terus kita tanya, kenapa tidak ikut KPI? Sebenarnya, sudah. Saya sudah lupa maksud, tidak usah omong lagi. Saudara, jangan suka jangan. Saya suka omong di mana-mana ini kisah. Saudara tahu, tapi saya omong ulang saja. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar beromong. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia pembapa yang kasih kencing. Tapi di pembapa kan kepala desa. Bertua rasa masa anak kecil mau kencing suruh saya. Akhirnya dia ajar dia pu anak. Ade, kalau Adi mau kencing, Adi kasih tau bilang, Adi mau menyanyi ya. Ini jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia kasih tau dia pun bapak bilang, Bapak, yuk, Adi mau menyanyi. Nanti dia pun bapak terputar keluar, kasih kencing, anak, selesai masalah. Satu saat dia pun bapak mama tugas di Jakarta. Titipin anak di depo om doang. Tengah malam anak mau kencing, dia kasih bangun dia pun om,
Yo, Adi mau menyanyi. Dia om karena tidak tahu, dia om bilang, jangan, teh ini sudah tengah malam, jangan. Nanti Adi beribut. Wih, Nana rasa tidak bisa. Om, ya, Adi mau menyanyi. Dia om bilang, tidur sudah Pak di sebelah nanti mana, tidur. Wih, ini Ana rasa sudah tidak bisa. Dia bilang, yo, Adi sudah tidak bisa. Adi mesti menyanyi sudah. Dia om justru kasihan, dia om bilang, sudah, kalau begitu nah, Adi menyanyi pelan-pelan di om pun telinga ya. Ini anak bangun dia kencing di dia pun telinga. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Om ke bapak, bapak ke om ke bapak, bapak ke om. Kenapa bapak yang salah? Iya, makanya jangan suka tipu. Benar itu katakan, salah katakan, iya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om toh. Jadi yang tukang tipu dong berhenti sudah. Amin kok. Di sini ada yang tukang tipu. Dia duduk di sini kok di tenda. Di mana? Setunjuk. Mulai bertunjuk hati-hati, berhenti yang tukang tipu. Oke, mulut itu jadi mulut orang Kristen tidak boleh maki. Kalau saudara ingin mengubah ini dunia, pakai mulut itu untuk kata-kata yang baik dan memberkati. Jangan suka Di sini ada yang tukang maki. Dia ada duduk di sini. Coba lihat dia. Hei, yang maki dong berhenti sudah. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Kok itu barang dong diam-diam di situ ngomong. Kalau ada anak kecil dia bamaki, yang tadi 1,5 tahun itu dia bamaki, tanpa kita setuju, kita masih bisa mengerti. Kan ini anak belum mengerti atau anak kecil itu kalau dia baru mandi habis, biar dia pun bapak dan dia pun mama pun tamu ada, dia tidak pakai apa-apa aja dia bisa keluar di dalam begitu. Kan dia tidak mengerti. Betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak coba dia pun bapak mandi habis begitu, terus ibu wanita gemitong ada latihan lagu dia. Waktu keluar kau bilang, hai besti. Makanya yang tukang bamaki dong berhenti sudah. Di Kuanfao ini ada yang tukang bamaki kok. Siapa pun mama, coba angkat tangan. Siapa pun mama, cucu. Berhenti sudah. Mulut itu harus mulut yang baik. Amin kok. Mulut orang Kristen yang mau mengubahkan itu mulut itu tidak boleh suka membuli, tidak boleh suka bully. Di sini ada yang tukang bully. Yang olok-olok orang tuh ada. Dia faham apa? Berhenti dengan olok-olok orang. Kadang-kadang ini orang tua dan jus satu. Anak tagal kulit hitam sedikit orang panggil dia black. Susah. Kita ini kadang-kadang kita kira main gila, padahal itu tidak baik. Betul kok tidak? Siapa pun orang tua yang biasa baolok-baolok begitu tuh, coba angkat tangan. Berhenti. Anak tagal keriting sedikit udah panggil dia keriting. Jadi anak ini stres karena di Kuanfao ada dong, ada iko ini KPI. Dia panitia kok bukan? Bukan, panitia lolos. Itu susah betul. Kadang-kadang kita nih bakawan, apalagi anak Kupang nih bakawan. Aduh, yang kulit hitam datang slow. Terus dia bilang begini, suara ada, mau tahu orang di mana? Wih, memang kita kira main gila, mah itu sudah baik tuh. Berhenti amin kok. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu. Sakit berat itu. Mulut orang Kristen tuh kreatif, tapi kreatif yang baik. Kreatif yang baik sedikit. Ada satu mobil warna putih, Mikrolet ini. Jurusan OS apa? Beke jengkel nih.
Dia tulis di pintu yang biasa supir naik turun itu. Dia tulis bagus. Menurut beta dia cukup kreatif itu. Dia tulis begini. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi beta bayangkan, oh mungkin supaya kalau orang omong tidak usah dengar, kita maju saja. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia sambung di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Supaya kalau Tuhan kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kalau lu jalan terus. Saya bilang, manusia model begini ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pergi sendiri. Kemungkinan besar lewat liliban nanti dia. Bagaya omong ke apa kok? Kreatif itu kreatif yang baik. Ada banyak orang tua, anak-anak muda dong ini tidak pergi gereja. Duduk kau minum kopi di situ, pendeta bilang, woi, buat apa? Demi perjamuan bapak. Kira itu kata perjamuan tuh kata bermain-bermain gila punya kok. Makam punya di sini ada. Itu laki-laki dong di sini. Coba tunjuk bagaimana kok. Gaya. Hei, kalau su kreatif itu kreatif yang baik. Beta baca satu tulisan kecil di Otomikrolet, satu bagus. Menurut beta dia kreatif. Kemungkinan besar dia anak dari sini. Dia tulis begini, paku alus. Beta cek ini apa artinya. Ternyata dia tulis, pemuda Kuan Fau selalu setia. Kalau kreatif tuh begitu. Mulut orang Kristen mesti mulut yang terukur, yang bisa jadi amin kok. Kalau itu sudah di pada kita bisa merubah, kita bisa tampil, kita bisa hadir untuk mengubahkan. Amin kok. Setelah kata-kata bagus, dia kasih sedikit. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah kalimat bagus, kata-kata bagus, tapi alat ukur daripada kata-kata ialah tindakan. Karena omong bagus belum tentu melakukan dengan. Kalau ada 100 orang yang berkata-kata dengan bagus, coba ukur dengan tindakan. Kira-kira dia tetap atau turun? Tetap atau turun? Turun. Karena kita bisa berkata-kata dengan indah, tapi belum tentu bisa melakukan yang kita katakan tadi. Beta suka bilang di mana-mana. Beta ajar ilmu berkhotbah untuk ini penatua, diaken, pengajar, pendeta, anak-anak muda dong. Terus orang tanya beta, "Pak pendeta, yuk, khotbah yang baik itu yang karmana?" Saya bilang, lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin. Jangan omong lain, bikin. Di sini juga ada. Dia majelis jemaat. Karena ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain, ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus semua. Pikiran lari pilihan tempat, omong lari pilihan tempat, terus dia pun tindakan lari ke. Di Kuan Fau ada. Dia duduk di muka kau belakang. Oh di tengah. Ilmu itu kita bisa dapat. Dia soal itu adalah prakteknya. Amin kok. Saudara tahu, ada banyak orang sarjana pertanian, tapi tanam tomat juga dia tahu. Tapi dia sarjana, ini kita pusing. Sarjana peternakan, tapi kas kawin babi tidak tahu. Mau bikin apa? Ada yang sarjana olahraga, terus kita bilang kakak,
Yo, cok kakak roll. Cok kakak koprol. Cok kakak salto dari situ datang. Terus saya, Nah, untuk apa kita tahu teori tapi tidak bisa lakukan? Amin kok. Yo, saya bawa materi di mana-mana. Ada banyak ini moderator selalu omong ini kalimat. Dia bilang begini. Ada pepatah lama mengatakan, belum kenal, maka terus saya sambung. Jadi kalau kenal pasti sayang. Belum tentu juga. Kenapa? Teman-teman dari Polda NTT punya informasi menarik. Hampir 80% kasus-kasus yang ditangani oleh Polda NTT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal dong baku kenal semua itu. Betul kok tidak? Siapa pun bapak yang tidak kenal dia pun mama. Tuhan. Ada baku kenal kok tidak? Omong kasih, kota kasih, tapi bakalai di rumah tangga tiap hari. Betul? Di sini juga ada. Siapa pun bapak mama yang biasa bakalai, coba angkat tangan. Wih, ayo kita doakan Di sini ada bapak-bapak yang biasa pukul mama. Faham? Atau saya balik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Siapa tanggung jawab? Jadi kalau kasih itu, apa kata-kata yang kita pakai itu ukurannya ada pada tindakan. Tindakan anak muda ini mesti jadi tindakan yang baik sedikit. Amin kok. Amin kok. Bahkan itu tindakan mesti penuh dengan kepedulian. Itu kita pun tantangan. Kalau mau mengubahkan itu, ingat kata-kata itu tidak lebih kuat dari tindakan. Satu tindakan itu luar biasa dipengaruhi untuk mengubahkan. Amin kok. Anak-anak muda sekarang ini terima kasih sesusah. Baru terima kasih sesusah. Minta tolong sesusah. Kata minta tolong ini. Maaf, susah. Ini pengaruh apa? Ini bapak-bapak dan itu satu. Dan tahu bahwa terima kasih itu baik atau tidak? Yakin? Betul-betul yakin? Betul? Betul. Kalau begitu saya mau tanya, siapa pun suami yang kalau pagi-pagi mama siap ame makan minum, bab tua bilang terima kasih? Ada. Ini bapak-bapak dong, mama siap makan minum dan tidak terima kasih. Tapi kalau istirahat kantor kodong pi makan di warung, itu subayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang dong pakai kasta itu mbak, subayar lagi terima kasih mbak, besok datang lagi. Wih, memang itu waktu sudah lalu. Bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak, coba kalau sebentar pulang, mama siap makan, coba bapak bilang, mama terima kasih. Itu memtua pikiran. Kalau bapak terima kasih itu memtua pikiran. Paling tidak memtua pun pikiran ada dua. Pasti memtua pikir begini, tahu roh apa sunai di memtua. Atau yang kedua memtua pikir begini, jangan sampai ini hari terakhir. Karena kita tidak terbiasa. Aku bilang terima kasih itu baik, tapi kita tidak melakukan itu. Pulang bisa coba kok, bisa kok. Mengalah itu baik kok tidak? Mengalah itu baik kok tidak? Mengalah itu baik kok tidak? Kalau begitu setiap kali kamu pun bapak mama bakal lagi siapa mengalah duluan? Anak. Bapak mama bakal lagi anak yang mengalah. Bapak mama bakal lagi siapa mengalah duluan? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Daripada kita baku tolak baku hela, kenyataan membuktikan suami istri sama-sama tahu mengalah itu baik, tapi waktu dua bertengkar, dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap, bapak omong kok tidak? Kamu sudah tahu.
Bangun pagi mama tetap bikin kopi tapi tidak piantar. Mama panggil anak kecil satu, baru mama bilang, "Lu piantar ke semangat." Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, "Mama yang suruh." Terus ini anak dari ruang tamu mau pergi belakang, dia punya mama panggil kotanya, "Kenapa bilang?" Betul. Itu waktu ada mentua ada di sini. Tunjuk dong, tunjuk sendong. Jadi kita tahu tapi tidak lakukan ini untuk apa? Berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Amin kok? Betul. Yakin. Yakin saja atau betul-betul yakin? Kalau saudara yakin, coba besok ikut gereja. Coba besok pergi gereja. Mama pendeta pas bangun, kau bilang, "Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat." Pas separuh tutup mata, separuh begini. Betul. Di Sion juga ada. Di Immanuel. Di Sion. Di Kuanfau. Dia majelis jemaat. Dia jalan keluar untuk menyanyi. Ini anak dong yang telah tahu sesuatu baik tapi tidak melakukan, untuk apa? Nah itu. Itu dia panas, saya diam-diam sah. Saudara, ini dong bikin syukuran di rumah ini. Di sini ada yang pernah bikin syukuran kok? Ada. Kita doa. Pas mau masuk doa syafaat, pendeta dia begini. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersama-sama dengan keluarga, kita menyatakan syukur kita di dalam doa syukur, doa syafaat ini. Pas kita mau berdoa ini, yang ibu-ibu dong bangun semua di belakang. Bahkan domba ajak, mari. Sampai di belakang itu yang ketua dapur itu dia send ibu-ibu di belakang bilang, sudah. Ini siap sudah doa syafaat. Yang kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacang brenibon ini. Tapi orang berdoa dong di belakang. Di Kuanfau sini juga ada. Itu mama yang biasa jadi ketua dapur ada ikut ibadah di sini. Itu mama yang mana? Itu mama yang mana? Itu mama yang mana? Mama berhenti sudah, berhenti. Kita ibadah dia pusing dan dia pun kacang brenibon. Kurang lada lagi. Jadi saudara kalau tahu sesuatu itu baik, lakukan. Amin kok? Amin. Siapa pun mama yang biasa ketua dapur, coba angkat tangan. Oh mantap. Saudara, kenapa hal ini penting saudara? Saudara dengar, saya mau bilang pada saudara. Saya nih sebagai pendeta kadang-kadang heran. Kita kalau ada ibadah syukur begitu, waktu ibadah, orang sedikit. Pas makan. Coba saya ulang. Waktu ibadah, orang makan. Banyak kok sedikit? Sedikit kok banyak? Datang dari ya saudara-saudara, kalau kita tahu sesuatu tapi kita tidak bisa lakukan, tidak bisa ubah dunia. Amin kok? Sudah dua. Pertama, teladan dalam apa? Kedua, teladan dalam. Sekarang yang ketiga, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Dalam apa? Dalam apa? Kenapa harus teladan dalam kasih? Saudara dengar. Ingat bahwa tidak semua kebaikan, semua tindakan baik itu tulus. Tidak semua tindakan yang kita lihat sudah bagus itu didasarkan pada kasih. Tidak semua. Ingat bahwa senyum saja tidak mau senyum tulus. Saya datang, saya bisa bilang, "Shalom!" Saudara bilang, "Shalom!" Pas saya lewat baru Itu. Jadi sudah melakukan yang baik mesti didasarkan pada KASIH. Dibaca? Ulang. KASIH. Dibaca? Oke. Kalau kita belajar hukum Taurat itu ada 10.
Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal itu, ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat saja. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan Yesus simpulkan dia hanya satu, yaitu kasih. Kasih itu yang mencirikan kita berbeda dengan orang lain. Kasih itu yang membuat kita itu lain dari orang lain. Kenapa begitu, saudara? Saya punya definisi tentang kasih. Saudara boleh ikut. Kasih ialah ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Kita ulang-ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, saudara dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Betul? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Apa dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, ternyata kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Supaya tidak boleh ada orang bilang begini, kakak, saya terlalu hormat kakak, tapi setelah tahu kakak sifat asli begini, minta maaf. Saya minta maaf. Itu bukan kasih, itu egois namanya. Egois. Alkitab bilang, kalau kamu hanya bisa mengasihi, berbuat baik pada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Kan orang berdosa pun bisa melakukan ini. Kasih itu begitu. Saudara, saya khotbah di ini bank-bank yang ada di Kupang, saya bilang begini. Ini ibu-ibu dong yang kerja di bank dong, ini dong cantik-cantik semua. Cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kau lihat dekat, kau tetap cantik. Dong pun pakaian dong juga gagah-gagah. Dong kerja dalam ruangan yang bagus, ber-AC lagi, tertata rapi lagi. Wih, mantap sekali. Kita pi bank itu sama kita tidak mau pulang. Kita mau tinggal situ, kau lihat-lihat seterus dong bukan. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dong bilang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Jadi saudara-saudara, apapun yang kita lakukan tuh harus didasarkan pada KASI. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kadang-kadang kita pun kasih ini bermasalah, tapi kita menarasikan dia dalam kalimat-kalimat yang seni juga. Kekar mana kok? Saya beberapa tahun yang lalu berkhotbah, masih terbawa sampai hari ini. Ketika saya tidak protes itu apa, tapi saya mau lihat dia puro di dalamnya. Kami yang saya umur 45 nih, yang umur 45 ke atas tahu kami Pulagu dulu itu gereja tua. Masihkah kau ingat waktu di desa? Itu waktu ibadah pemuda, baku antar baku lihat yang terakhir jadi sudah begitu. Itu beda dari anak-anak sekarang dong Pulagu dari segi roh. Saya tidak perlu itu dong urusan itu lagu dong pun. Tapi kira-kira begini. Kamu berbohong. Apa? Ulang-ulang. Kamu berbohong. Lihat, orang tipu juga percaya. Kamu lukai. Lihat itu. Coba kau pikir di mana ada apa? Memang tidak ada. Kamu saya mau begitu, tidak ada itu. Dia pun kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Orang lain masih setia. Kayak apa kok? Baru dia bikin status, kutunggu jandamu. Ini kasih macam apa? Kasih itu harus nyata. Kalau tidak kita penuh kepura-puraan, penuh kepalsuan. Orang kalau kita benci dia, tidak ada kasih di situ, saudara. Aduh, dia pas jalan dari sana datang, kita jalan dari sini pi, mau ketemu Basili karena terakhir kita sengaja terima telepon. Penuh kepalsuan. Amin kok. Ini anak-anak muda dong. Beta mau kasih tahu, kamu tuh dalam kasih diajar untuk peduli kepada orang lain juga. Anak muda, anak muda, kamu tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Selunas? Oh baik sudah. Anak muda,
Itu motor itu hasil dari pabrik. Dari pabrik itu yang kerja di pabrik itu juga orang pintar-pintar semua. Pakai sistem komputer lebar dong kerja. Otak su bagus, pakai sistem lagi. Jadi dong su tahu memang ban karmana, velg karmana, speedometer di mana, gas di mana, rem karmana. Itu ukurannya sudah dari pabrik, mantap, bagus. Tapi kita pun anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Di Konfam sini ada. Itu motor yang biasa lewat sini. Ayo semua bilang apa? Anak muda. Tengah malam baru bos lari motor, pakai motor. Wah, wah, ikut satu gang begini. Itu orang pun doa hanya satu. Bila apa, Cok? Ya, anak dong juga tahu. Cok mati baik. Bayangkan ngasihi kamu, beli kes kamu motor, tapi tidak mau dengar kabar celaka. Tolong kau pakai baik-baik. Itu motor juga belum lunas juga. Kau pakai baik-baik. Betul kok? Bosan juta. Kayak apa kok? Anak dong ini. Baru beli tape satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikir saya bilang, om, kasih tape sedikit dulu. Kau kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Lu pikir saya bayi ya? Ada tambah 2.000 di pun tape. Manusia terlalu egois betul. Di sekitar konferensi ini juga ada. Dia berubah warna. Gak usah mulai petunjuk. Kasih tuh buat kita tuh tenggang rasa sedikit di orang lain. Amin kok. Itu tanggal 25 Desember tahun berapa kok? Pagi itu gereja pagi beta khotbah di Kuanino, di Koinonia, di Kuanino. Pas sampai di sana, ini begini, Pak Pendeta, tadi malam kita di Kuanino ini tipis tidur. Saya bilang, kok kenapa? Bapak ini anak muda dan gas motor nih Bapak. Terus saya bilang begini, ayo situ. Dia bilang, Bapak, kok polisi sudah tembak gas air mata lagi, tembak peringatan, anak don tetap. Tahu kita mau ke salah siapa? Beta bilang, Bapak do ya salah. Kok kenapa? Kok Bapak do yang beli motor? Coba kalau ditarik jam beli motor, dong pegang kayu suka mau sampai pagi. Tidak bisa. Anak muda, kamu tahu kok tidak kalau orang tua tuh sayang kamu? Kamu tahu kok tidak? Lalu kamu pun itu kasih buat apa buat orang? Anak dong. Di sini ada anak muda yang kalau orang tua omong dong marah dong banting pintu ada. Dong SMP ke SMA. Beta kasih tau kamu orang tua omong bosan banting pintu itu karena bosan belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, apalagi pintu jati, itu kamu akan tutup dengan berhati-hati. Anak dong ini. Awas Ini kasih itu tidak terpatahkan Kalau kita mengasihi itu tidak terpatahkan. Saya mau tanya, ini saya omong di mana tapi saya omong ulang saya. Mama. Melahirkan itu sakit kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Waktu mama sakit melahirkan itu, Bapak ada bantu? Tidak. Itu waktu bapak-bapak yang dari luar bilang, Yesus, tapi kita tidak bantu. Su bilang Yesus, lepas tua bayangkan tatoin anak muka ke siapa. Tapi tidak bantu. Iya tahu? Anak-anak, waktu kamu masih kecil itu kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu menangis. Kamu pun jam tidur, itu orang tua pun jam bangun. Dan orang tua pun jam tidur, itu kamu pun jam bangun. Akhirnya orang tua itu tidak tidur gara-gara kamu. Jam 2 pagi juga bapak mama ada pegang kamu kok begini ini. Su tidak tidur lagi sempoyongan karena su tidak tidur. Seringkali mama-mama dong dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali mama dong pulagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu bernyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana gigit dia tuh. Tapi sudahlah itu Tapi sekarang, anak-anak, kamu tahu kok tidak? Orang tua tuh ajar kamu tuh omong satu-satu suku kata. Pa. Tapi ketika kamu mulai bisa omong begini, ternyata kamu tidak bisa mau omong dengan kampung bapak mama dong.
Betul? Kamu lebih suka omong, Deng? Betul kok mama bapak? Nasab suruh kas makan dong. Coba kasih tau beta dulu mama dong. Kenapa anak tidak mau omong tapi tetap kas makan? Kenapa? Kenapa? Anak, kamu sudah dengar itu? Kasih tidak terpatahkan. Orang tua tuh ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan ini berbilang ta, te, itu jalan belakang itu. Tapi waktu kamu mulai bisa jalan, ternyata kamu tidak suka jalan dengan kampung bapak mama dong. Betul? Itu ada dong di sini. Kamu hati. Wah, anak-anak dong ini kalau mulai SMP, SMA tuh kita pusing dengan orang. Kita bapak-bapak nih mau kasih orang ya betul anak sebesar nih. Jangan coba-coba mau pelodong di muka dong pun teman dong. Kita bisa sakit hati tuh. Di depan teman-teman ini kalau kita boleh percaya diri, orang tua angkat tangan palo begini dong main bahu sah. Di sini juga ada. Itu ada dong di sini. Tunjukkan dia, busuk dia dah. Anak dong ini. Mama, ada yang begitu kok ini anak dong. Ada kok. Nasab suruh beli kasih HP. Kirim dong sekolah. Anak muda. Kamu belum muda. Kamu masih kuncup. Anak muda. Itu hari mama bapak kirim kamu di Surabaya untuk sekolah. Kamu ada telepon? Itu. Biasa telepon pada waktu. Pas uang habis tuh pagi buta mama pu HP sembunyi. Ting-ning. Mama bangun mama bilang selom kak. Dia bilang selom mama. Kenapa? Mama ada baik-baik kok. Iya. Kenapa kak? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama, mama langsung yang kakak mau berapa nak omong ya kakak. Pagi buta kakak sumudus mama nih. Kakak macam kakak pun bapak betul-betul. Betul kok tidak mama? Betul kok tidak? Nah kenapa kirim ke song doi? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Anak muda, orang tua itu jaga kamu dari kecil sampai besar. Waktu kamu sakit, kamu pilek itu, orang tua bilang. Tapi sekarang dong sakit, mau jaga 2 hari, sekarang pun tingkah. Betul mama? Kenapa kas makan? Mau pilih orang tua setengah mati. Urus orang tua tidak. Tapi orang tua semati baru dia datang, dia sengaja bilang. Drama. Ke apa kok? Kasih itu tidak terpatahkan. Iya toh? Orang tua nih kesian. Ini kak yang baju merah. Berapa bersaudara saya? 2. Kakak anak ya? Oke. Kakak, kok mama, kok tante. Ini yang berapa saudara kak? Kakak no. Iya, berapa saudara? 4 kok. Kakak anak ya? Oke. Ini kak yang foto beta. Berapa bersaudara kak? Berapa? 2, 4, 5. 4. Kak anaknya berapa? Kak beta mau kasih kak. Mama bisa besarkan kak dong 4 orang. Tapi belum tentu kak dong nanti sukses bisa urus mama yang 1 orang. Belum tentu. Kenapa kamu tepuk tangan? Tepuk tangan karena tidak bisa urus mama dong. Makanya orang tua masih hidup tuh perhatikan memang. Soalnya pernah kirim barang, soalnya pernah kirim kue. Orang tua mati baru dia bawa babi besar 1. Itu juga utang. Sampai sana sengaja pukul babi pun perut. Biar orang tahu ini manusia karmana. Orang tua masih hidup itu. Beli memang kas dia jas. Beli memang kas dia sepatu. Biar dia pakai, dia bagaya. Ini orang tua masih hidup ini, dia jalan pakai yuken sah. Tapi mati dong kas pakai dia jas. Dia masih hidup jalan selalu pakai sandal, mati dan kas pakai sepatu. Waktu masih hidup sepatu begini, dong tidak kas pakai. Sekarang sepatu menghadapi atas, dong memang waktu mau naik begini ya. Baru ada harga lagi di bawah. Di Konfau sini ada.
Faham apa? Kasih. Ini ada muda donju satu. Nona. Ajar kamu nyong dong itu kau mengasih kamu orang tua. Bukan tipu kamu orang tua. Saya ngajak pika saya, terus bapak bilang ada les. Memangnya lu punya guru les? Sembarang sah. Orang tua setengah mati. Ini anak nyong dong ju satu. Ini anak nyong dong di rumah orang tua sayang dong. Kau tidak kasih kerja. Jangan tesot biji, jangan. Jangan lu tidur bangun sayang. Kenal ame satu nona dia pitofa di itu nona burung. Sutofa lai dia pemama lewat air mata jatuh, kakak kenapa bikin begini? Itu nona pemama bilang begini. Namanya mau orang puana. Di konvau sini ada. Itu nona biasa tofa ada. Supaya suruh dia pitofa di lapangan mana kok? Gitu, kasih ya, harus kasih. Kasih itu buat kita menjaga satu daya lain. Amin kok. Ini anak muda doni kalau pacaran agak aneh. Don naik KLX, sana pakai helm, konsulis di sini. Dong lewat jalur 40 di Pengkase. Bakalai di tengah jalan, yang laki-laki kas berhenti motor. Baru dia liatin nona, lu turun. Ini nona bilang kali, lu turun. Ini nona turun begini, lu jalan sudah. Ini nona bilang jalan sudah. Pas ini nona jalan, kenapa lu ke setengah kakak sendiri? Nona, kamu tegas sedikit dengan laki-laki dong. Dan sampai dong memperminkan kamu kasih. Kalau ada laki-laki bilang non, langsung bilang kenapa? Nah itu dia takut lanjut. Tapi kalau dia non, terus nona bilang kakak nih. Oh. Kalau suka kakak nih dia akan langsung tambah. Raknamo kok. Harusnya kami tidak. Memang ini petugas PU. Nah itu dia tidak lanjut. Tapi kalau dia bilang Raknamo kok, terus nona bilang terserah kau. Kau sembarinti. Hei anak nona, kamu tahu kok tidak? Kau beta kalau ngomong kamu tahu. Orang tua tuh sayang kamu. Tolong bikin yang baik-baik. Bisa kok? Bisa. Betanda Setiga kasih. Tambah satu lagi. Saya belum pindah dari kasih. Beta biasa omong di panitia-panitia di gereja dong. Panitia di gereja dong bagus. Tapi ada masukan sedikit. Nanti kalau dong bikin dekonia ini, dong picatat ini nenek-nenek dong. Dong picatat semua. Nanti nenek dong pergi gereja baru terakhir mau habis gereja dong pengumuman. Bagi penerima dekonia supaya dapat bersabar sebentar. Semua sepulang ke setengah nenek-nenek dong. Baru dong mulai panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe mulai maju dalam begini. Kan namanya nenek-nenek. Terus dong ame ini apa dong nih? Ini bara, super nih, gula. Dong kasih nenek Manobe kan setengah mati. Terus nenek-nenek kita foto dulu, kita foto. Saya tanya dulu, pemuda, kalau antar langsung di rumah bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Kalau untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak? Lalu kenapa panggil sapu nenek datang di sini? Sapu nenek ada apa-apa kan tanggung jawab. Kasih itu tulus dan dia tidak berakhir, tidak terbantahkan, tidak terpatahkan, tidak ada alibi. Kita nih kadang-kadang kalau mengasih ini, kalau pas Natal tuh itu bila hari baik. Bangun pagi ada nenek satu lewat bawa jantung pisang kok papaya kok. Mama bilang, nenek, mau pergi mana sayang? Mau pergi pasar? Aduh sudah nenek jambai nenek di sini. Nenek, mau minum apa? Dari ibu saya. Omong sama apa? Mau teh, kok kopi, kok bir, kok wine? Nenek omong saya. Terus nenek bilang sudah beta bir. Ambil bir 2 botol, kasih nenek minum habis. Terus kita masuk ambil uang ya nenek. Ini bayar nenek pun pepaya Nenek ini hari baik jadi ada beras sedikit, gula, kopi nenek ada uang sedikit. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di mana? Beta tinggal di Belo. Nenek pulang deng. Jalan kaki. Jangan. Grab. Nenek pulang deng Grab. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak yang lihat, bapak bilang, mama, mama, kok kenapa? Lupa nenek sudah datang. Itu nenek dong biasa datang sini juga kok.
Nenek terlalu. Seberapa ini? 3. Pertama, teladan dalam. 2, teladan dalam. 3, teladan dalam. 4, sabar. 4, engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Di Konfau ini orang setia-setia semua. Amin. Ini orang setia semua. Setia-setialah. Kamu tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Setia-setia. Seperti siapa? Seperti Tuhan. Setia sampai kapan? Selanjutnya? Untuk apa? Karena itu setia sampai kapan? Menyanyi lagu begini dong, suara hilang-hilang. Tapi yang suara muncul kok bentuk. Kamu awas ya. Anak doang nih. Oke. Setia itu berarti tetap pada janji. Batu uji daripada kasih adalah setia. Kamu setia pada janji, kok tidak? Ini anak-anak muda Kristen dong, ini majelis jemaat. Setiap kali diperhadapkan, kalau di Gemit tanya, apakah jawabmu? Dia selalu jawab bilang, ya, saya percaya dan berjanji dengan. Wih, kadang-kadang kalau mau CD ini, dong pun bikin-bikin waktu jawab. Kan orang su foto video, dia tanya, apakah jawabmu? Dia sengaja ke CD-CD itu. Dia bilang, ya, saya percaya dan habis itu baru foto ku kirim ke kampung. Tapi pengalaman membuktikan, baru jawab habis begitu, 6 bulan kemudian dia datang dan dia pu mama, datang dan dia pu bapak, datang dan dia pu don 3 sah. Don 3 datang terus dia bilang, Mbak Pendeta, Mam Pendeta tolong dulu. Tolong apa? Tolong beta dulu. Kenapa? Tolong beta, tiap hari tolong lusa. Kenapa? Mbak Pendeta, beta dan dia sunika dina sang. Dia aparat, jadi dia sudah bisa pindang. Jadi hanya beta yang pindang. Terus dia pun bapak bilang, namanya anak dong semua begitu, kita mau bilang apa lah yang. Terus dia pun mama bilang, ya kita orang tua petugas, dia hanya urusan. Sudah terakhir kami pendeta-pendeta hoang. Jadi kita pun jarak antara pengakuan dengan kesetiaan tuh karena kuang. Pernah dengar itu ang? Biasa ngomong begitu doang. Jadi tunjukkan sedikit kamu setia. Ada yang penuh kasih tapi itu kurang setia. Betul kok? Ini bapak-bapak dong ju satu. Duduk sama-sama deh mama, ini tiba-tiba telepon masuk, juga tua sengaja ame telepon, langkah keluar bilang, halo, sebentar berpikir. Ibu-ibu, kalau ada suami yang begitu, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu sampai omongmu sampai bisik-bisik? Halo. Ke apa kual? Di sini ada apa tidak bapak-bapak yang dia punya HP itu pola rumit sekali? Ada. Yang mesti buka pakai kontak mata lah, sidik jari lah, ada. Dia polisi. Dia ada menyelidiki kasus apa? Rahasia negara apa yang terlalu lah? Saya baca satu status di medsos ini, saya lucu sendiri. Suami dong bilang begini, istri ambil HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tahu si hapus ke belum. Tapi bapak-bapak dong di sini setia kok? Setia kok? Aman kok bapak-bapak? Hidup bapak-bapak! Hidup! Mama-mama dong setia? Setia apa? Nah, bagus. Ini ada satu ibu protes, dia pu bapak, dia pu suami. Dia bilang, bapak, bapak sudah tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah. Kau bukan dirimu. Kok kenapa mama bilang begitu? Bapak sudah lain. Coba mama ngomong. Bapak ini dulu sedikit-sedikit su ajak mama makan. Nabas. Bapak ajak. Mama makan 1, bapak 3. Jadi gini, bapak so ajak beli pakaian.
RB. Kadang-kadang live RB di Facebook tuh bapak yang jawab. Fix sayang, fix sayang. Ada yang elko untuk metua, ada. Dulu nih, kalau bapak datang, bapak suka bikin kejutan. Mama, tutup mata sayang, tutup mata tuh. Bah. Sekarang kenapa bapak tidak begitu lagi? Bapak tidak setia. Jadi suami bikin, mama, coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan? Oh, jadi selama ini bapak pikir beta ikan. Bapak hanya umpan-umpan beta. Oke. Malam mau tidur, mam tua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Bapak datang mau masuk, tidak bisa. Bapak bilang, mama, yuk, buka pintu. Tidak. Mama, kenapa? Tidur di luar. Mama, kita dua suami istri, kenapa bikin beta begini? Terus dia istri bilang begini, bapak, coba bapak pikir. Coba bapak pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dipu ikan? Di sini ada yang nelayan. Jadi kalau setia, anak-anak muda donjo satu. Beta pu video satu beredar cukup luas. Ketika beta khotbah di USA waktu itu. Anak-anak muda don ini dong pacaran, ini dong kira ke, anak-anak muda. Sedapat-dapatnya jangan buru-buru menikah. Jangan, nanti akan, jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu juga kalau dia tahu rumah juga. Jadi kampung tugas share loh, supaya dia tahu buru. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu habis. Itu tinggal dia pulih bahasanya. Itu berdedek seterus. Jadi tantang. Karena akan berubah. Kalau kamu tidak belajar setia, akan berubah. Dulu masih pacaran itu. Bulan Februari laki-laki bisa bawa bunga, bawa coklat, sembunyi di belakang, sambil berlutut romantis sekali, dia bilang, I love you. Itu pacaran. Sudah menikah itu paling-paling dia pulang, dia bawa bunga pepaya. Dia buang saat di situ, dia tumis. Terus mantu bilang, bapak makan, sudah cuma makan dengan kawan di terminal. Berubah. Dulu masih pacaran, mama yang perempuan terantuk di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu ini lu bilang, batu, lu bikin tepu ayam, batu. Itu pacaran. Sunika berani yang perempuan terantuk di batu, lu mata taruh di mana? Dasar turunan tangannya. Berubah. Dulu masih pacaran, yang nona-nona belum jatuh, yang laki-laki tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, ya, jatuh dong. Pacaran. Nanti sunika naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh. Yang laki-laki ambil motor, lupa ambil nona. Dia pun istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil beta? Itu waktu aduh mama minta maaf, saya minta maaf, mama suluna sama motor. Motor masih 17 kali ini kita pusing. Jadi butuh belajar setia. Nona, kamu itu harus suruh kamu nyong dong itu. Ikut ibadah pemuda. Bisa kok tidak? Ajak dong ibadah pemuda. Laki-laki yang takut Tuhan itu dia tidak akan menyakiti engkau. Dia akan menjaga engkau. Amin. Makanya ajak dia ibadah pemuda. Memang ada tantangan tapi ajak saja. Kakak ibadah, kakak ibadah, kakak ibadah. Kalau dia tidak mau tambah, ada kue. Bagaya. Begitu Jadi ajak dong ikut ibadah supaya baik-baik. Beta dulu masih pacaran dengan ibu pendeta itu. Waktu pacaran lama, 10 tahun. Orang tanya, Bapak kok bisa 10 tahun? Dia bisa. Kenapa? Karena kalau kita dua berhenti, siapa lanjut lah dan beta. Tapi beta bilang di ibu pendeta, beta waman dia. Non, beta mau kasih tahu. Kalau nona cari yang kaya, pasti bukan beta, pasti bukan beta. Kalau nona cari yang ganteng, bersaing. Tapi nona dengar baik-baik sayang. Nona dengar baik-baik. Kalau nona butuh bahagia, lihat baik-baik. Ini dia por.
Apa yang sudah bisa? Itu setia. Kasih tahu. Kalau menikah dari laki-laki mapan, baru kamu dua bangun, biasa saja. Tapi kalau kita menikah dalam kesetiaan dan kita dua bangun kemapanan, itu baru luar biasa. Apa yang terlalu? Wah, gaya. Seberapa ini? Satu dong. Satu apa? Teladan dalam. Dua teladan dalam. Tiga teladan dalam. Empat teladan dalam. Lima. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Saudara lihat. Uji pada kesetiaan ialah kesucian. Banyak orang bisa setia, tapi belum tentu jaga kesucian. Suci itu kudus. Kenapa? Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Mau bersatu dengan Dia harus jaga kekudusan. Harus. Itu begitu penting. Kudus itu ibarat terang, suci itu ibarat terang. Yang terang ini tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Yang gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Tinggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Saudara lihat saja. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, itu urusan di orang lain. Waktu bicara tentang kesucian, itu urusan pribadi kita dan Tuhan. Orang lain melihat yang kelihatan di luar, tapi Tuhan menyelidiki. Kita ada jaga kekudusan, kok tidak? Anak sekolah minggu dong ajar kita ini lagu dari kecil. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Karena apa? Karena Saudara tidak akan pernah dengar atau tangkap atau lihat pendeta yang dipencuri. Saudara tidak akan tahu. Tapi saudara tidak tahu apa yang ada dalam hati saya ketika melihat sesuatu. Hanya Tuhan yang lihat. Terlalu gampang kita jadi suci di hadapan banyak orang. Tapi siapakah kita ketika tidak ada orang melihat kita? Oh, itu penting. Saudara dengar. Kalau kita diterang, bisa lihat orang di gelap sana ke tidak? Bisa ke tidak? Kalau orang di gelap, bisa lihat kita diterang ke tidak? Lalu kenapa orang yang diterang ini seringkali pulang kembali pergi gelap? Karena dong suka buat yang begini. Entah pakai bahasa bila apa, tapi dong suka begini. Apa? Di sini ada yang tukang menui? Ada. Dong kalau sebegini, lama-lama dong bilang, hati-hati. Amin kok. 31 Desember itu di gereja kok tidak? Gereja biasa jam? Pokoknya jam 6, jam 7 begitu Pas pi begini ke lampu dong agak redup-redup sedikit. Bunyi musik klasik itu mengiringi kita pulang dan kita pun duduk. Teng 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 teng. Terus ada yang baca puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari ini lu tidak rasa. Rasa kok tidak? Lalu kenapa bilang tidak terasa? Terus dia omong bla 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 bla. Terakhir dia bilang begini. Mari, beberapa detik kita akan meninggalkan tahun lama. Mari kita tulis catatan dosa kita. Biar dia berlalu bersama perginya tahun lama. Hari baru, tahun baru, hidup baru, semangat baru. Maka dong mulai tulis catatan dosa 2021 punya. Dong mulai tulis 15. Saya baru tulis sudah sedih. Aduh. Itu bukan langsung buang. Dia lipat lagi, baru ikat pakai benang merah. Baru dia sudah langsung bakar pakai menyanyi. Mampirlah denganku. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Di Konfau juga ada.
Dia anak muda, kau bapak-bapak. Jaga itu, Pak. Saya jadi ingat saya pun bapak. Saya pun bapak itu satu saat dia bilang saya begini, "Hei anak, jangan keluar malam." Saya bilang, "Kok kenapa?" Bapak tua bilang, "Karena setan suka daun." Saya bilang, "Apa? Memangnya setan suka lalapan?" Sudah bapak tua bilang, "Lu anak kecil," saya omong, "Bapak minta maaf, Bapak. Saya minta maaf, Bapak. Setan yang suka daun muda itu setan dulu, Bapak. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat atau tidak? Berat atau tidak? Anda mengatakannya. Kan itu mesti jaga baik-baik. Amin kok. Satu, teladan dalam. Apa? Dua, teladan dalam. Tiga, empat, lima. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, engkau mengubahkan dunia. Mau rubah ini dunia, mulai dari rubah kita hidup. Ubahlah dunia ini oleh pembaharuan. Kita pun diri dulu.